Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Mati. Saya adalah salah satu mahasiswa PBG dalam jabatan di LPTK UIN Salatiga. Hari ini tanggal 31 Januari tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek mengajar di kelas 5 dengan judul Hidup Lapang dengan Berbagi. Bagaimana prosesnya? Mari kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Ya, selamat pagi. Pagi ini kita ketemu lagi dengan Pak Faisal Mati, pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin rekan-rekannya untuk berdoa bersama-sama. Ya, Bintang, silakan pimpin rekan-rekannya. Semuanya sehat, Kak. Kepada Pak Gubernur, Kak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sudah mulai. Dengan menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional hari ini kita adalah menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Siapa yang sudah hafal Garuda Pancasila tunjuk tangan. Hafal semuanya? Hafal. Ya, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Garuda sudah siap pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah. Kalau sudah siap, Pak Faisal pengen tahu kesiapan kalian. Yang ada di atas meja, kertas-kertas yang tidak ada sangkut pautnya dengan pelajaran agama, silakan dimasukkan ke laci terlebih dahulu. Kertasnya itu dimasukkan dulu, dimasukkan saja di laci. Ya, sudah. Silakan berdiri. Pak Faisal mau cek kerapian anak-anakku semuanya. Kaca jilbabnya dibagusin. Nah, dibetulin. Nah, semua sudah. Sepatu Pak kaos kaki dipakai semuanya? Sudah. Ya, silahkan duduk kembali. Pak Faisal absen dulu ya. Nanti silakan yang ada yang hadir bilang enggak. Kalau tidak bilang hadir, Pak Faisal anggap tidak berangkat. Ahmad Maulana Zaki ada? Alika Fitri Hartantri, Arsyal Kayuhak, Bintang, Brilian,
Fabrizio Aska, Falisa Trias, Hanifah, Hasna, Husna, Kansa, Lutfi Alfian, Mutiara Cahaya Putri, Riana, Senja, Violet, Zaidan, hadir semuanya. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat ya anak-anak semuanya ya. Tidak ada yang izin hari ini. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang materi zakat. Tujuan yang akan kita pelajari atau kita capai dalam bab zakat fitrah ini. Yang pertama yaitu menjelaskan apa itu makna zakat fitrah. Jadi kita semua tahu nanti setelah pembelajaran tujuannya yaitu biar kita tahu apa itu zakat fitrah. Yang kedua yaitu memahami ketentuan-ketentuan zakat fitrah. Ketentuan-ketentuannya itu apa saja. Dan yang ketiga menunjukkan perilaku terpuji sebagai bukti mengimani makna zakat fitrah itu sendiri. Oke, kita tahu tujuan kita hari ini. Kalau sudah, Pak Faisal pengen kalian semua konsentrasi ke depan. Silakan fokus gambar ke depan. Bisa dilihat semuanya? Bisa? Ada beberapa orang di sini sedang melakukan apa? Siapa? Sedang melakukan apa? Ya, mereka sedang membayar zakat. Di sini ada bapak-bapak yang membawa bungkusan, gitu. Bungkusan ini berupa apa sih? Oke, apa? Beras. Nanti biar kebutuhan pokoknya apa? Kalau beras ya beras, kalau gandum ya gandum, jagung ya jagung. Di sini ada amil. Amil itu adalah seseorang panitia penerima zakat. Nah, tadi Pak Faisal sudah utarakan zakat apa yang biasanya mereka semua itu bayarkan ketika zakat fitrah sesuai dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Untuk itu Pak Faisal pengen kalian perhatikan video yang akan Pak Faisal tampilkan. Jadi sebelumnya silakan dikeluarkan buku tulisnya terlebih dahulu sama alat tulisnya untuk kalian catat atau pahami apa yang sudah tersampaikan lewat video berikut ini. Sudah siap? Sudah? Bintang ngantuk? Kalau ngantuk malah menguap, gitu, tangannya harus digunakan untuk menutup mulut. Biar apa? Biar lalatnya tidak masuk. Oke, Bintang? Oke, kita perhatikan semua ke depan ya. Video yang akan Pak Faisal putarkan, silakan kalian perhatikan. Sudah bisa dimulai? Ya, semua konsentrasi ke depan ya. Sambil kalian catat apa yang nanti ditampilkan di video yang Pak Faisal tampilkan, oke? Ya, semua perhatikan ke depan. Sahabat Kompas.com, zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu melakukannya. Kewajiban ini juga termasuk ke dalam rukun Islam. Lalu, apa itu zakat fitrah? Menurut Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga Idul Fitri.
Dengan kata lain, hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Sesuai dengan namanya, fitrah memiliki arti suci. Dengan demikian, tujuan mengeluarkan zakat fitrah adalah untuk menyucikan diri. Zakat fitrah dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap orang yang kurang mampu. Selain itu, untuk berbagi rasa kebahagiaan dan kemenangan di hari raya kepada semua orang, termasuk kepada yang kurang mampu. Zakat ini dibayarkan dalam bentuk uang tunai ataupun beras yang harus dilakukan sebelum batas akhir. Adapun batas akhir menunaikan zakat fitrah ini adalah sebelum waktu sholat Idul Fitri. Apabila zakat dikeluarkan setelah hari raya, maka hukumnya tidak sah sebagai zakat fitrah dan dianggap sebagai sedekah. Basnas menyebut besaran pembayaran zakat fitrah di Indonesia menggunakan standar 2,5 kg atau setara 3,5 liter beras. Namun untuk pembayaran dengan uang tunai, besarannya menyesuaikan harga beras atau makanan pokok lainnya di masing-masing wilayah. Sementara itu, kriteria penerima zakat disebut dengan mustahik, di mana salah satu golongan mustahik adalah orang miskin dan fakir. Di Indonesia, Basnas memiliki pertimbangannya sendiri. Kriteria penerima zakat fitrah berpedoman pada nisab atau batasan kekayaan, yakni mereka yang penghasilannya di bawah 6 juta rupiah per bulan menurut nisab emas. Namun, diutamakan diberikan kepada masyarakat yang paling miskin dari kelompok ini. Ya, sudah paham? Sudah? Ya, kita perhatikan ke depan. Jadi untuk pembahasannya setelah video tadi, zakat ini secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu zakah yuzaki tazkiyah. Apa? Zakah yuzaki tazkiyah, yang memiliki arti bersih. Kalau bersih itu berarti putih ya, kembali ke suci, bersih atau bertambah. Sedangkan secara istilah zakat ini adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Jadi suatu harta yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat. Syaratnya apa aja? Yaitu kita harus sebagai seorang muslim. Nah, untuk diberikan kepada siapa? Yang menerima itu adalah ada 8 golongan. Golongan yang berhak menerima zakat. Jadi bukan hanya sembarangan dikasih, tapi ada beberapa golongan. Apa saja golongan itu atau siapa saja? Yang pertama adalah fakir. Fakir di sini yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan. Jadi wis ora duwe harta, tidak punya juga penghasilan. Jadi mau makan juga pakai apa? Dia tidak punya harta, tidak punya penghasilan. Jadi kita wajib membantunya. Yang kedua yaitu miskin. Kalau miskin ini dia punya penghasilan, tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya. Dia bekerja, contoh buruh cuci itu penghasilannya berapa sih? Kurang lebih 10 sampai 25 ribu sehari. Padahal dia punya anak 3, semuanya sekolah. Apakah cukup 25 hari itu untuk satu keluarga? Tidak cukup. Maka dari itu dia dimasukkan ke golongan orang miskin. Dia bekerja tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga yaitu amil. Amil itu panitia atau pengurus zakat yang bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat. Jadi amil itu tugasnya petugasnya yang menerima ketika kamu membayar zakat itu kemana sih? Ya ke badan amil zakat.
atau ke amil zakat, panitia-panitia. Biasanya kalau di desa-desa itu berada di masjid. Nah, kalau di kota-kota ada badan amil atau yang disebut basnas dan lain sebagainya. Ya, jelas ya. Yang keempat yaitu mu'alaf. Mu'alaf ini yaitu orang yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam itu bagaimana sih Pak? Ayo, siapa yang tahu? Baru masuk Islam itu maksudnya bagaimana? Saya tahu. Enggak ada. Baru masuk Islam itu sebelumnya dia beragama non-Islam atau Kristen, Hindu dan lain sebagainya. Katolik, betul, ya, itu baru masuk ke agama Islam. Itu yang namanya apa, Cak? Orang mu'alaf. Yang kelima yaitu riqab. Riqab ini adalah seorang budak yang dibebaskan oleh majikannya dengan syarat yaitu sanggup membayar tebusan sejumlah uang. Jadi seorang budak yang dibebaskan dengan syarat mereka mampu membayar kepada majikan itu. Terus yang keenam yaitu gharib. Nah, gharib itu orang yang banyak hutangnya atau yang sedang terlilit hutang. Yang ketujuh fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Yang terakhir yaitu ibnu sabil, yaitu dalam perjalanan jauh untuk tujuan baik atau tujuan menuju ke tujuan Allah, kehabisan bekal ketika akan pulang ke daerahnya. Jadi dia tidak punya apa-apa ketika dalam perjalanan mau balik ke rumah. Ya, itu tidak punya bekal sehingga dia perlu bantuan. Oke, biar tidak ngantuk, kita biar cepat untuk menghafalkan ke-8 golongan ini, kita akan bernyanyi bersama. Siapa yang suka bernyanyi? Kita lihat bersama-sama. Dengarkan dulu, baru kita tirukan. Tapi gak usah ngecek dulu. 1, 2, 3. Ada 8 golongan orang yang berhak untuk menerima zakat. Ada fakir yang tak punya harta. Ada miskin yang kekurangan. Ada riqab dan amil zakat. Ada mu'alaf yang baru masuk Islam. Ada gharib yang banyak hutang. Fisabilillah sambil perantauan. Bisa? Bisa Caca? Bisa. Kalau bisa ayo kita nyanyikan sekali lagi bersama-sama. Oke? Yang keras. Kalau sekarang yang keras. Riana, duduknya yang bagus. Hadapnya ke sini nggak apa-apa. Hadapnya ke sini. Oke? Kita nyanyi bersama-sama dengan keras. Biar cepat. Ya, konsentrasi. Hitungan ketiga mulai. Ada 8 golongan orang yang
Oke, sudah hafal? Sudah hafal? Sudah? Kalau sudah hafal, Pak Faisal coba cek. Caca, mu'alaf tadi apa, Cak? Orang yang baru masuk Islam. Sekarang satu lagi. Jaki, amil itu apa, Jak? Oke, betul, yang menerima zakat. Berarti semua Pak Faisal anggap sudah hafal. Itu tadi adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ya, sebelum kita bagi ke kelompok, ini sudah kemarin Pak Faisal sudah membagikan kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sebelumnya, mari kita ice breaking terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan tugas kelompok. Semuanya berdiri, kursi diajukan. Ice breaking menyanyikan lagu Maju ke Depan. Siapa yang sudah bisa? Sudah bisa? Bintang? Oke, yuk. 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan. Sambil tersenyum, mundur ke belakang, mundur ke belakang. Sambil tertawa, digulung-gulung, digulung-gulung. Bertepuk tangan, mundur ke belakang, mundur ke belakang. Teriak hore, duduk kembali, baik ya. Ya, untuk tugas kelompok, Pak Faisal punya modul di sini. Silakan kalian jadi per kelompok masing-masing. Dan Pak Faisal punya kuis, yaitu tentang teka-teki atau kita mencari kata di dalam kotak. Siapa yang suka dengan teka-teki, mencari hal yang baru? Nah, ini tugasnya, yaitu kita cari kata yang berada di dalam kotak. Silakan dicari berkelompok bersama-sama, dilihat kata ini yang berada di sisi kiri. Silakan dicari yang ada di dalam kotak. Diarsir boleh, dilingkari boleh, dibentuk juga boleh. Paham? Paham. Kalau sudah paham, Pak Faisal berikan satu-satu. Dikerjakan sesuai kelompoknya masing-masing ya. Ya, kalau sudah silakan dikerjakan. Hidup. Hidup. Sudah apa belum? Kalau sudah, siapa yang berani maju ke depan untuk melingkari yang ada di... Yuk dilihat dulu, nanti gantian temannya. Oke, satu saja. Nanti gantian teman yang lainnya. Masih banyak. Oke, terus kasihkan temannya. Tadi siapa yang mau maju? Oke. Oke. Terus siapa lagi? Diana maju.
ikhlas. Oke. Siapa lagi? Yuk Tiara, kasih Tiara. Ada lagi? Yuk Caca. Kasih Caca. Oke, ada lagi? Ya, Jaki. Pahala, suci, ikhlas, Islam, Al-Quran. Kalau bisa 2, nggak apa-apa, Jaki. Ya kan? Sedekah. Oke, baik. Ada lagi yang mau maju? Ya, Brilian. Kasihkan Brilian. Tangan yang bagus. Oke. Baik. Ya, lanjut samping. Udah, oke. Tepuk tangan buat kita semuanya. Jadi sudah konsentrasi ya. Jadi sudah bisa menemukan kata-kata yang berada di dalam kotak walaupun itu sangat banyak sekali hurufnya. Jadi kalian saya anggap sudah konsentrasi. Maka dari itu Pak Faisal minta kalian setiap kelompok akan mencari pokok permasalahan atau masalah yang sudah Pak Faisal bikin. Atau silakan kalian cari pengertian yang sudah Pak Faisal tetapkan di sini sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Riana? Ya, silakan kalian cari di buku modul juga sudah Pak Faisal berikan dan silakan dibuka buku paketnya di halaman 83. Pak Faisal kasih waktu 5 sampai 10 menit. Oke, sampai hanya 4 soal saja, tidak banyak. Ya, betul. Cari aja. Masa ada kesulitan? Hah? Sudah semuanya? Kalau sudah, sekarang silakan kelompok 4 untuk bisa menjelaskan tentang soal yang nomor 1. Silakan dibaca perwakilan dari kelompok 4. Berdiri. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Sekarang kelompok 3, silakan. Soal nomor 2 disampaikan. Mensucikan diri. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Soal nomor 3. Siapa saja orang yang berkewajiban dalam membayar zakat fitrah umat Islam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang yang lain dari kelompok 1. Mengapa kita wajib membayar zakat fitrah? Karena zakat fitrah itu adalah sebuah kewajiban setiap muslim. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah semuanya? Kalau sudah semuanya, yang tugas berkelompok silakan dikumpulkan ke depan.
Jadi sudah paham ya tentang zakat fitrah ya. Untuk itu Pak Faisal sekarang mau kalian mengerjakan soal yang sudah Pak Faisal siapkan untuk masing-masing individu ya. Ya, kalau sudah silakan dikumpulkan di depan semuanya. Jangan berebut. Satu-satu. Jangan lupa diberi nama ya. Ya, kesimpulan untuk pagi hari ini, kita hari ini membahas tentang apa? Materi apa, anak-anak? Zakat fitrah. Ya, kita hari ini mempelajari tentang zakat fitrah. Pak Faisal mau tanya, apa sih yang harus dibayarkan atau berapa kilogram yang harus dibayarkan setiap satu orang muslim untuk berzakat? Berapa? 2,5 kilogram. Kapan waktunya kita membayar zakat fitrah? Sebelum sholat Idul Fitri. Ada berapa golongan? 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jadi sudah paham semua ya. Terus sikap apa yang dapat kita tanamkan setelah kita belajar zakat fitrah pada pagi hari ini? Apa? Betul, Jaki. Yaitu kita saling berbagi. Jadi kita semuanya saling berbagi apa yang kita punya, kita bagikan, yaitu untuk kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, untuk materi pagi hari ini kita cukup. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang sedekah dan infak. Untuk itu Pak Faisal minta kalian nanti di rumah silakan mempersiapkan diri membaca modul yang sudah Pak Faisal berikan, dan di buku pakai halaman 85. Paham? Paham? Oke. Kalau sudah, silakan berkemas-kemas, rapikan di atas meja semuanya rapi. Tidak ada yang berceceran. Kita pulang dengan keadaan bersih dan rapi. Oke? Ya? Kalau sudah, silakan juga pimpin rekan-rekannya berdoa. Semuanya siap, dah. Kepada Pak Andur Rumah, dah. Selamat siang. Doa mulai. Untuk hari ini Pak Faisal akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.